Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Baiklah, kita akan awali dengan doa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu kami akan mendengar renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa kehidupan kami pasti akan memperoleh kesuksesan. Kami akan memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Oleh karena itu biarlah Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini dengan tema hidup berkemenangan. Kita percaya bahwa setiap orang mendambakan kemenangan, menginginkan kesuksesan. Kalau kita melihat bagaimana setiap orang yang ada pada saat-saat di akhir zaman ini, keadaan yang semakin luar biasa, keadaan COVID yang terus meningkat, sehingga orang mau bergerak saja susah. Bagaimana mereka hidup berkemenangan? Tetapi firman Allah katakan, kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya Dialah yang memampukan saudara memperoleh kemenangan. Oleh karena itu pada pagi hari ini tema firman Allah adalah hidup berkemenangan. Kalau dalam arti bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya saudara, kemenangan itu artinya victory atau kesuksesan. Arti pakai awalan berkemenangan artinya adalah kata sifat, artinya memperoleh. Arti berkemenangan memperoleh kesuksesan. Puji nama Tuhan. Saya yakin saudara dan saya juga mendambakan kesuksesan. Kita juga mendambakan keluarga dan anak-anak kita juga memperoleh kesuksesan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Tapi kita akan baca Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalau saudara ingin memperoleh kemenangan, kalau saudara ingin memperoleh kesuksesan, firman Allah katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bagaimana hidup kita supaya kita memperoleh kemenangan? Firman Allah ajarkan kepada kita ada 3 hal penting. Yang pertama, keyakinan iman saudara dan saya bahwa Allah ada di pihak kita yang memberi kemenangan. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca di dalam Roma 8 ayat 31 dan 32, dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Bahkan di dalam ayat 32 karena dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kalau kita mau hidup berkemenangan, firman Allah katakan, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Allah beserta kita, Allah di pihak kita, Dia yang memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita hidup berkemenangan? Ini tergantung keyakinan kita.
saudara dan saya percaya bahwa Yesus anak Allah yang mengalahkan dunia. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara percaya Yesus adalah anak Allah, firman Allah katakan kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bahagian saudara dan saya. Dia pasti memberkati saudara sebagai anak-anak Tuhan. Maka firman Allah katakan saudara harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah yang memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Bahkan firman Allah yang ketiga dikatakan keyakinan saudara. Dan saudara harus punya keyakinan dan iman bahwa Roh Kudus berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Bahkan kalau kita hidup rukun, sepakat percaya kepada Yesus, Dia pasti memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Allah kita luar biasa. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia akan memenuhi segala sukacita, damai sejahtera oleh karena ada kekuatan Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Firman Allah begitu luar biasa. Kalau saudara penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberi kemenangan, bahkan pengharapan sebagai anak-anak Tuhan adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dalam ayat 20, Matius 18 ayat 20 ditekankan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kalau saudara ingin memperoleh kemenangan, firman Allah katakan, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Puji nama Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, agar hidup kami penuh dengan kemenangan dan kesuksesan. Biarlah kami boleh percaya hanya Yesus saja yang memampukan kami, memberi kekuatan yang baru, bahkan melimpahkan kemenangan lepas kemenangan. Oleh karena itu tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, supaya dalam setiap aktivitas kami andalkan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di hadapan tahta